Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang masih sama tapi pembahasannya berbeda, yaitu tentang pengukuran, ya, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Mengukur itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur, gitu ya. Ya, contohnya adalah tinggi, panjang, ya, kemudian berat, itu namanya besaran. Ya, segala sesuatu yang bisa diukur namanya besaran. Kemudian, pernahkah kalian melakukan pengukuran? Tentu saja pernah, ya. Pada saat kalian masih SD, mungkin pernah mengukur panjang pensil, mengukur panjang lapangan dan lain sebagainya. Ya, ini mengukur panjang pensil di mana membandingkan panjang pensil dengan penggaris, ya, dengan satuan namanya sentimeter atau milimeter. Kemudian ini mengukur berat badan menggunakan timbangan, membandingkan berat, ya, dengan timbangan. Kemudian ini adalah mengukur waktu menggunakan stopwatch. Kemudian kalau ini mengukur apa? Ya, ini yang sedang ramai, ya. Sedang ramai digunakan karena wabah corona, namanya termogan, ya. Termogan itu asal kata dari termometer dalam bentuk pistol atau gun, namanya termogan. Baik, ini ada orang yang sedang mengukur tapi tidak menggunakan alat ukur yang biasa kita kenal, ya. Ini namanya menggunakan jari atau jengkal, ya. Bagaimana hasil pengukuran setiap orang pasti akan berbeda, ya. Karena apa? Karena panjang jengkal setiap orang itu berbeda-beda, sehingga mengukur suatu itu diperlukan satuan yang disepakati bersama, ya. Disebut satuan baku. Tadi contohnya adalah untuk mengukur panjang satuannya meter, mengukur suhu, ya, satuannya ada Celsius, ada Kelvin, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ini namanya satuan yang tidak baku, ya. Kalau yang menggunakan satuan yang tidak sama dengan hasil orang lain itu namanya satuan tidak baku. Contohnya jengkal dan depak, ya. Kemudian nah ini contohnya mengukur panjang pensil menggunakan satuan baku, ya. Hasil pengukurannya adalah kalau kita lihat dari gambar itu adalah 12 cm, ya, dibaca 12 cm. Kemudian, nah, kalian mungkin pernah mendengar, ya, satuan-satuan di depan kata meter, ya, ada sentimeter, kilometer, kemudian hektometer dan seterusnya, ya. Masih ingat tangga itu, tangga matriks, ya, dari kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya sampai milimeter. Ternyata tidak hanya itu saja, ya. Awalan satuan dalam SI itu singkatan dari satuan internasional, ya. Itu ada istilah tera, giga, mega. Lah ini yang biasa menggunakan IT, ya. Ini ada kata tera, giga, itu biasanya untuk satuan kapasitas memori, ya. Bisa memori HP atau memori dari laptop, komputer, ya. Pakainya tera, gigabyte, gitu, ya. Nah, di sini ternyata awalan-awalan itu memiliki arti, ya. Kalau tera itu artinya 10 pangkat 12, ya. Bisa dikatakan nolnya itu ada 12. Berarti kalau dihitung ada berapa ini nolnya 12, ya. Kalau 3 aja, kalau 3 1000, ya. Kalau 6 1 juta, kalau 9
1 miliar berarti kalau 12 itu 1 triliun ya. Tera itu berarti 1 triliun ya. Kemudian ada giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Nah ini kalian bisa melihat angka-angka nolnya itu bisa dilihat perbedaan kelipatannya ya. Paling tinggi ada tera, paling rendah, paling kecil sekali itu ada nano. Nano itu 10 pangkat min 9. Ibaratnya 1 dibagi 1 miliar. Nah ini nano. Sangat kecil sekali. Ini tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata ya, harus menggunakan alat ya. Nah ini kita lihat ya, ada namanya mikroorganisme ya. Berdasarkan tabel tadi, kalian coba pecahkan ya. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Nah, 10 mikrometer itu berapa? Nah, mikrometer itu 10 pangkat min 6. Berarti 10 dibagi 1 juta atau 0,0001. Nah, sedangkan virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9, berarti 100 kali 10 pangkat min 9 ya, 0,000001 ya. Nah, gimana panjang manakah antara virus dengan bakteri dengan satuan yang berbeda ya? Kita lihat jawabannya. Ya. Lebih panjang bakteri daripada virus ya. Panjang bakteri 10 mikrometer itu sama dengan 0,0001 meter. Panjang virus lebih kecil sedikit, lebih kecil lagi yaitu 100 nanometer atau 0,000001 meter ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur jarak atau panjang benda yang di langit yang sangat besar? Nah, benda yang ada di langit yang letaknya berjauhan ya, itu menggunakan satuan astronomi dan tahun cahaya. Satu satuan astronomi itu jarak dari bumi sampai dengan matahari, yaitu 150 juta kilometer. Ya. Sedangkan 1 tahun cahaya itu jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Nah, ini ada yang perlu dipecahkan ini. Jarak bumi dan Pluto itu 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Ayo coba dihitung. Ya. Baik, hasilnya adalah kita lihat ya 5.900 juta kilometer dibagi 150 juta kilometer, hasilnya 39,33 satuan astronomi. Ya, baik. Berikutnya adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok itu besaran yang perlu didefinisikan. Ya. Sebelumnya itu ada 7 besaran pokok, tapi ilmu pengetahuan berkembang sekarang ada 9 besaran pokok. Ya. Yang pertama ada panjang. Besaran pokok panjang itu lambangnya L ya dengan satuan meter. Nah, ini satuan sesuai dengan satuan internasional ya. Meter ya, ada sentimeter, ada desimeter dan seterusnya, tapi kita menggunakan meter. Kemudian ada massa ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan ini adalah besaran massa. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari besaran massa itu tidak digunakan ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kemudian ada besaran waktu. Waktu itu lambang besarnya T ya, satuannya sekon atau detik. Kemudian ada besaran kuat arus listrik. Satuannya ampere, lambangnya I ya, lambang satuannya A. Kemudian suhu. Lah ini suhu itu biasanya di negara Indonesia itu menggunakan satuan derajat Celcius ya, tetapi satuan internasionalnya itu menggunakan Kelvin. Kelvin itu tidak pakai derajat ya. Kemudian ada besaran namanya intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu bisa dikatakan gelap terangnya suatu ruangan ya. Namanya intensitas cahaya ya. Kemudian satuannya itu kandela. Ada lagi jumlah zat, satuannya mol. Jumlah zat itu adalah banyaknya zat yang terkandung dalam suatu satuan zat ya. Kemudian ada sudut bidang datar dan sudut ruang. Nah, nomor 89 ini adalah besaran pokok yang baru-baru ini digabungkan dalam besaran pokok. Baik, kita akan menekankan hal yang, nah ini yang massa ya. Massa itu satuannya kilogram. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kilogram itu biasanya digunakan dalam
untuk mengukur satuan berat. Nah, ini kita contohnya ini ya. Ada seorang anak mau beli beras ya, Bu, saya mau beli beras. Ibu ini bertanya, beratnya berapa kilo, Neng? Nah, ini kira-kira benar nggak satuannya menurut ilmu IPA fisika? Ya. Nah, dijawab 2 kilogram saja, Bu. Padahal di sini kilogram itu adalah satuan dari massa ya, bukan satuan dari berat ya. Ini diingat-ingat ya. Nah, lalu berat itu satuan dari apa? Kita lihat materi berikutnya, yaitu tentang besaran turunan. Nah, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran turunan yang lain. Contoh ini adalah luas. Luas itu dihitung dari besaran panjang, ya, yaitu panjang kali lebar. Panjang itu besaran panjang, lebar juga termasuk besaran panjang. Kemudian satuannya adalah meter persegi, ya, dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada besaran berat, tidak ada ya. Lalu besaran berat itu adanya di mana? Nah, kita lihat berat itu adalah, nah, merupakan salah satu dari bentuk gaya. Ya, makanya berat ini termasuk besaran turunan. Ya, berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, berat benda di bumi dengan di bulan itu akan berbeda. Ya, kamu bisa melihat bagaimana astronot ketika berada di bulan itu melayang-layang dibandingkan ketika di bumi. Karena apa? Karena beratnya berbeda. Disebabkan gravitasi bumi dengan bulan berbeda. Ya. Itu materi untuk hari ini. Ya, nanti Pak Guru akan melampirkan materi dalam bentuk